Salam, perkenalkan nama saya Charles Tesi, nomor NIM 0525597412, UPBJJ Agribisnis Perikanan, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana pandangan penulis tentang mengapa sih kita perlu mempelajari sejarah dari penyuluhan? Yang pertama itu adalah dengan kita mengetahui sejarah dari perkembangan kegiatan penyuluhan pertanian, maka kita dapat memperoleh informasi tentang bagaimana dasar berpikir dalam menjelaskan beberapa pengertian dari penyuluhan. Contohnya, kapan awal kegiatan penyuluhan itu mulai terjadi dan bagaimana perkembangan selanjutnya hingga dengan sampai saat ini. Juga bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan bagaimana pengertian penyuluhan menurut pandangan dari para ahli tentang pengertian itu sendiri. Yang kedua adalah kenapa kita perlu mempelajari sejarah penyuluhan, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang berbagai upaya yang sudah dilakukan berbagai pihak, baik itu di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Contohnya, kita perlu mengetahui sejarah itu agar kita dapat mengetahui varian dari bibit unggul yang ada, bagaimana teknologi dan perkembangan yang ada pada masa itu. Demikian untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan dan peran penyuluhan? Untuk tujuan penyuluhan dapat terbagi dengan menjadi beberapa jenis tergantung dari sudut pandang atau penekanan yang diinginkan. Ada beberapa sudut pandang atau penekanan, seperti yang pertama itu berdasarkan dampak yang dihasilkan. Menurut Wira Atmajaya, dia membedakan antara dua untuk berdasarkan dengan dampak. Yang pertama itu adalah tujuan edukatif sosiologi, yaitu bagaimana tujuannya memberikan hasil sosiologi, misalnya menghasilkan perubahan perilaku petani. Dan yang kedua adalah tujuan edukatif ekonomi, yaitu tujuannya memberikan hasil ekonomis, misalnya pengetahuan, keterampilan, dan yang pada akhirnya akan memberikan peningkatan pendapatan keluarga tani. Yang kedua, sudut pandang kedua yaitu berdasarkan tingkat tujuan. Nah, ada tiga dasar tingkatan, yaitu tujuan dasar yang mana dia sangat bersifat umum, tidak jelas dan dia kurang terukur. Contohnya kalau dikatakan keadilan dan kemakmuran, itu kan susah untuk diukur. Tentang warga negara yang baik, itu susah, itu sangat bersifat umum. Dan yang kedua adalah tujuan umum. Tujuan ini dia tujuannya sifatnya lebih jelas dan daripada tujuan dasar. Contohnya memperbaiki taraf hidup petani atau meningkatkan penghasilan. Dia sedikit lebih terarah dibandingkan dengan dari tujuan dasar. Dan yang ketiga adalah tujuan kerja atau tujuan operasional. Dia bersifat terukur dan jelas, biasanya digunakan sebagai arah suatu kegiatan atau pelaksanaan. Contohnya petani dapat menggunakan traktor, itu lebih terarah dia. Yang ketiga itu berdasarkan waktu pencapaian. Jika berdasarkan waktu pencapaian itu tujuan penyuluhan dibedakan atas dua. Tujuan untuk jangka panjang itu sekitar 25 sampai 30 tahun untuk masa pencapaiannya. Dan yang kedua adalah tujuan jangka pendek sekitar 5 sampai 10 tahun. Contohnya bagaimana meningkatkan produksi padi dalam 5 tahun ke depan. Yang berikutnya yang keempat itu berdasarkan komponen. Perilaku sasaran yang akan diubah. Dapat dibedakan menjadi tinjauan perubahan tingkat pengetahuan dari petani, tingkat keterampilan, dan sikap. Yang kelima, berdasarkan aspek usaha tani. Nah, ada 5 tujuan di sini, yaitu bagaimana berusaha tani dengan lebih baik, lebih menguntungkan, bagaimana bisa meningkatkan hidup yang lebih sejahtera, masyarakat lebih baik, dan juga lingkungan yang lebih baik. Sedangkan untuk peran penyuluhan sendiri, ada beberapa peran yang penulis bisa dapatkan. Menurut Slamet, agar pembangunan berhasil sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran yang kedua, penyuluhan sebagai rekayasa sosial atau perangkat lunak yang akan mempercepat rekayasa informasi dan teknologi baru yang merupakan perangkat keras dalam pembangunan. Dan yang ketiga, peran penyuluhan itu untuk mempercepat proses ketersediaan informasi dan inovasi bagi petani, serta memperbaiki pengetahuan, kemampuan, dan kemauan petani dalam menghadapi informasi dan inovasi. Demikian untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan?
Nah, untuk melihat perbedaan, maka kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan prinsip penyuluhan pertanian. Prinsip penyuluhan pertanian adalah pedoman atau pegangan kerja yang lebih konkret dan operasional dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang telah disepakati pihak-pihak terkait dalam kegiatan penyuluhan itu sendiri. Jadi dia bersifat petunjuk atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan penyuluhan. Itu prinsip di dalam melakukan penyuluhan pertanian. Sedangkan kalau falsafah penyuluhan pertanian itu adalah merupakan landasan atau dasar-dasar pemikiran dalam penyuluhan sebagai pengarah dan pedoman dalam memberikan kegiatan penyuluhan yang benar. Jadi dengan mengetahui dua pengertian ini, kita dapat melihat perbedaan yang ada antara falsafah penyuluhan dan prinsip dari penyuluhan. Demikian untuk jawaban nomor 3.